Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu ada Arif Pengestu, Eka Sapitri, Dea Widyasari, dan saya sendiri Sutarindal Majid. Di sini saya akan memaparkan materi yang penting dalam sebuah industri, yaitu industri tahu pada limbah B3, limbah gas, dan limbah padat. Dalam industri tahu memiliki desain pengolahan limbah, yaitu adalah suatu proses biologis dengan biakan suspensi dalam sistem pengolahan yang menggunakan aktivitas mikroorganisme untuk menguraikan senyawa polutan yang ada dalam air, dan mikroorganisme yang digunakan secara suspensi masuk ke dalam suatu reaktor dengan memanfaatkan bakteri monotrof ke dalam bentuk lumpur aktif. Dalam cara kerja desain pengolahan limbah B3 adalah air limbah dialirkan ke reaktor. Di dalam reaktor, mikroba aerobik yang mengoksidasi material organik menjadi CO2, H2, dan NH4. Setelah itu, diendapkan air yang di bagian atas dialirkan tabung berikutnya. Kemudian diendapkan kembali untuk memastikan hilangnya metana. Kemudian air yang sudah bersih dibuang ke lingkungan untuk mengalirkan air yang digunakan mesin pompa. Selanjutnya, keunggulan desain pengolahan limbah B3 adalah untuk menggunakan mikroba sebagai media untuk mereduksi B3 yang terkandung di limbah. Maka hasilnya akan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan menggunakan bahan kimia lainnya sebagai produksinya. Dan langkah kerja yang cukup simpel sehingga lebih mudah untuk diterapkan. Jadi itulah pemaparan pada desain pengolahan limbah B3 dalam industri tahu. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemaparan tentang desain pengolahan limbah gas dalam industri tahu. Pengolahan limbah gas dapat dilihat dalam bentuk asap. Limbah gas selalu bergerak sehingga penyebarannya sangat luas. Gas-gas yang biasanya ditemukan dalam limbah adalah gas nitrogen atau Na2, oksigen atau O2, hidrogen sulfida atau H2S, amonia atau NH3, karbon dioksida atau Ca2, dan metana atau CH4. Gas-gas tersebut berasal dari dekomposisi bahan-bahan organik yang terdapat dalam air buangan. Tahapan kerja pada desain limbah gas yang telah dibuat, yaitu diawali dengan umpan yang berupa air limbah industri tahu. Ini dipompa dengan mengatur lajunya terlebih dahulu pada flow meter dari tangki umpan yang akan menuju tangki 1. Dan setelah tangki 1 terisi penuh, maka akan langsung dialirkan ke tangki 2 dengan menggunakan valve yang ada di tengah-tengah tangki 1 dan tangki 2. Kemudian ke tangki 3, bagian top pada tangki 2 dilengkapi dengan penutup yang disertai dengan valve menuju penampung gas metan yang terbentuk. Sedangkan untuk produk bottom berupa lumpur yang dikeluarkan setelah beberapa waktu. Selanjutnya, keunggulan desain pengolahan limbah gas, yaitu dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pengolahan limbah tahu menjadi bahan bakar alternatif. Alat ini mengacu pada pengaruh pemberian starter yang berfungsi untuk menguraikan limbah organik pada limbah cair tahu untuk menghasilkan biogas. Alat yang kami rancang ini dalam bentuk sederhana yang memiliki volume 15 liter dan memiliki sistem batch. Sedangkan untuk di industri bersifat sistem kontinu karena limbah cair tahu mengalir setiap harinya. Itulah pemaparan pada desain pengolahan limbah gas dalam industri tahu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemaparan tentang desain pengolahan limbah padat dalam industri tahu. Pengolahan limbah pada industri tahu. Pemanfaatan ampas tahu akan cepat basi apabila tidak segera ditangani dengan baik, mengingat kandungan nutrisinya yang masih tinggi. Maka sebagai alternatif, pemanfaatan dari ampas tahu yang lain adalah digunakan sebagai substrat dalam penanganan limbah secara anaerob untuk memproduksi biogas. Pemanfaatan limbah padat dari industri tahu untuk produksi energi terbarukan sudah banyak dilakukan. Namun kali ini digunakan limbah padat ampas tahu yang dicampurkan dengan spesies sapi yang digunakan sebagai kodigesti dengan tujuan untuk meningkatkan produksi metan yang masih jarang ditemui. Untuk mengetahui pengaruh penambahan ampas tahu sebagai substrat pada digesti secara anaerob terhadap pencernaan protein, konsentrasi volatile fatty acid atau disingkat VFA dengan konsentrasi total amonia nitrogen atau disingkat TAN. Ketiga variabel tersebut dipilih untuk dikaji dengan mempertimbangkan bagaimana pencernaan protein mencerminkan kemampuan mikroorganisme di dalam pasar digester biogas dalam pemanfaatan protein substrat. Di lain pihak, konsentrasi FFA di dalam digester biogas bisa digunakan sebagai indikator kemampuan mikroorganisme
dalam pemanfaatan nutrisi di dalam substrat menjadi produk akhir yang berupa biogas. Selanjutnya ada cara kerja dalam pengolahan desain limbah padat pada industri tahu, yaitu ada mempersiapkan starter dalam koleksi substrat, ampas tahu, dan fase sapi segar. Terus menyiapkan rangkaian digester biogas. Rangkaian digester biogas terdiri dari tabung pencerna yang terbuat dari stainless steel dengan kapasitas 7000 ml, karet penutup, botol kaca, selang teflon, plastisin, dan tetler gas bag. Dalam tahap kerja pada pembuatan starter dibuat dengan cara mencampurkan fase sapi segar dengan air yang berbanding feses dan air adalah 1:1, P/P. Larutan tersebut kemudian dilakukan homogenisasi lalu disimpan di dalam drum dengan kapasitas 150 liter dengan suasana anaerob serta didiamkan selama 2 minggu pada temperatur ruang. Selanjutnya ada tahap adaptasi dilaksanakan dengan memasukkan starter ke dalam digester. Kemudian setiap hari dilakukan pengeluaran slurry dari digester dan pengisian substrat ke dalam digester dengan jumlah yang sama selama kurang lebih dari 3 minggu. Selanjutnya ada perlakuan, dilakukannya pengisian substrat pada digester secara kontinu. Terus selanjutnya ada analisa data, yaitu menggunakan metode uji beda test untuk menganalisa pencernaan protein, konsentrasi FFA, dan konsentrasi TAN. Selanjutnya ada keunggulan desain pengolahan limbah padat pada industri tahu, yaitu ada pemanfaatan limbah padat industri tahu sebagai co-substrat untuk peningkatan produksi metan dari fase sapi. Ini merupakan salah satu inovasi dari produksi energi terbarukan. Dengan menggunakan limbah pada ampas tahu sebagai co-substrat, maka hal tersebut dapat meningkatkan nilai tambah ampas tahu. Biasanya hanya digunakan untuk tempe gembos dan pakan ternak. Terus ada limbah padat industri tahu ini dapat digunakan sebagai co-substrat dengan tujuan untuk meningkatkan produksi biogas. Cara kerja cukup simpel sehingga mudah untuk diterapkan. Masih jarang dilakukan sugesti antara limbah padat ampas tahu dengan fase sapi yang bertujuan untuk peningkatan produksi metan dari fase sapi sehingga penerapannya masih sangat terbatas. Sekian pemaparan dari kami terkait materi limbah B3, limbah gas, dan limbah padat. Salah hilap saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.